Saat saya masuk industri ini, saya mengibaratkan seperti sebuah strategi blue ocean. Anda diajak untuk berenang, memasuki lautan dengan dua pilihan. Berenang di lautan berwarna merah atau berenang di lautan berwarna biru. Anda bisa membaca buku tentang Blue Ocean strategi ini dan sangat menarik sekali. Ini akan berguna buat Anda jika Anda ingin mengajak para pengusaha untuk berpikir lebih jauh, lebih jernih tentang masa depan bisnis kita. Dan dari buku inilah saya bisa menjalin sebuah kerangka berpikir bisnis yang lebih jauh dari hanya sekedar kita menjadi seorang pedagang polis. Laut Merah adalah laut di mana banyak sekali pesaingnya, kompetitornya, semua bermain di situ, di perairan yang dangkal. Hampir 99% perusahaan industri asuransi itu bermain di ranah agency system. Fokus mereka adalah menjadikan kita sebagai profesional financing consulting. Bagaimana kita bisa punya income besar dengan cara memiliki nasabah premium. Untuk memiliki nasabah premium, maka Anda harus memenuhi jalannya, yaitu memiliki pengetahuan yang cukup dalam, cukup luas, harus bersedia melalui waktu yang cukup panjang untuk mengikuti training-training. Pengetahuan Anda tidak cukup hanya tentang produk, tetapi Anda tertuntut untuk mengerti tentang makroekonomi, tentang perkembangan harga saham, tentang indeks harga saham, tentang mikroekonomi. Karena apa? 90% agen asuransi menjual produk investasi. Nah, karena semua bermain di ranah ini, maka semua saling cakar-cakaran. Kita sejak tahun 2014 masuk di sebuah perusahaan yang ranah yang digarap, wilayah yang dikerjakan sangat berbeda 180 derajat. Sebuah lautan yang luas, lebih dalam, ikannya lebih besar, dan Anda bebas. Tentu saja karena dia lebih dalam, maka perjalanannya sedikit lebih jauh, tetapi Anda akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Oke, dan ini saya katakan sebagai the best business in the world. Ya, saya pernah menekuni industri network marketing sejak tahun 93 sampai tahun 2012 di 18 company, dan saya baru menemukan sebuah konsep kombinasi antara perusahaan raksasa, produk yang luar biasa, marketing plan yang paling unggul, dukungan support system, dan sebuah kesempatan kita bisa berbahagia dengan cara menolong orang lain. Ini adalah ramuan yang paling tepat. Kenapa? Karena kita menjalankan bisnis yang mudah, sederhana, dan menyenangkan, serta tidak mengenal yang namanya musim. Karena produk kita adalah berhubungan dengan produk keuangan. Oke, mari kita cek kondisi keuangan kita bersama-sama. Tentu saja semua dari kita ingin punya finansial yang semakin hari semakin baik. Jika Anda ingin menuju satu tempat, maka Anda harus tahu dulu posisi Anda saat ini di mana. Jadi kalau kita itu tersesat, ada common sense dan Anda common practice. Common sense adalah semua orang percaya bahwa mencegah lebih baik daripada melindungi. Kesehatan itu lebih penting. Ya, semua orang percaya punya tabungan besar itu lebih baik daripada tidak punya tabungan. Ya. Kita percaya menabung itu penting, tapi pertanyaannya, apakah hari ini kita memiliki tabungan yang seperti yang kita inginkan? Apakah kita hari ini olahraga? Kita semua tahu bahwa olahraga itu penting, tapi berapa banyak yang melakukan olahraga secara rutin? Itulah yang saya maksud dengan common sense dan common practice. Sudah tahu itu benar, tapi kita tidak mampu untuk merubahnya karena masalah habit, sehingga banyak orang yang tersesat. Dalam masalah keuangan juga demikian. Nah, karena kita tersesat, kebanyakan orang tersesat, maka kita harus mencari tahu arah yang mau kita perbaiki ke depan. Nah, mari kita cek kondisi finansial kita hari ini. Ya, kondisi finansial Anda saat ini di mana? Yang pertama, kita sebut dengan positive cash flow. Positive cash flow memberikan pengertian bahwa berapapun uang yang Anda keluarkan, ya, dengan uang yang masuk ke dalam rekening Anda, itu cadangannya, savingnya tetap lebih besar. Ya, antara income dengan expenses itu lebih besar income-nya dan lebih besar savingnya. Oke.
simpanan semakin besar, meskipun ada pengeluaran. Keluar berapapun, tidak pernah habis. Asik nggak kalau kita punya hidup kayak begini ya? Yang kedua, kita sebut dengan stable cash flow. Stable cash flow ini, uang yang masuk, ya, dengan uang yang keluar, itu terkait dengan simpanannya, tidak pernah terganggu. Jadi Anda keluar uang berapapun, cadangan dana cash Anda, apakah tabungan atau dana darurat Anda, tidak berkurang. Aset Anda tidak berkurang. Mau anaknya 2 jadi 4, 4 jadi 5, pembantunya 1 jadi 3, rumahnya 1 menjadi 5, itu asetnya itu tidak tergerus. Yang ketiga adalah kita sebut dengan negatif cash flow. Negatif cash flow ini menjelaskan berapapun Anda punya penghasilan, ya, dan berapapun Anda punya pengeluaran, itu tidak ada satupun yang tersisa untuk disimpan. Dan ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Semakin nambah income, semakin tetap tabungannya tidak ada sisa. Punya penghasilan 10 juta, tidak bisa menabung. Naik income-nya, naik gaji, karena kita kerja lebih keras, income-nya sampai 20 juta, tidak bisa nabung juga. Buka usaha bisnis, selain kerja, nyambi, jual MLM, jalan asuransi, buka toko online, istrinya dikaryakan, anaknya suruh berhenti sekolah misalnya. Tetap saja orang tuanya tidak bisa menyimpan. Ya. Nah, Anda berada di level yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Mudah-mudahan Anda semua berada di level yang pertama. Tetapi kalau Anda berada di level yang bukan yang pertama, masih ada jalan kesempatan untuk memperbaikinya. Ya. Yang kedua, Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa kalau kita mau jadi kaya, maka ternyata menabung saja tidak cukup. Ya, uang itu bukan seperti uang yang Anda pahami hari ini. Banyak orang berpikir saya akan nabung kalau ada uang. Ternyata punya uang juga tidak bisa menabung. Ini menyangkut masalah habit, ini menyangkut masalah mindset. Cara pandang kita terhadap uang itu mempengaruhi hidup kita. Ada orang itu yang punya penyakit korengan terhadap uang. Jadi kalau dapat uang itu gatel-gatel. Ya, kalau tidak habis hari itu rasanya kok kurang lengkap hidupnya itu. Jadi uang masuk 1 juta itu sudah gatel itu. Lihat Shopee, Tokopedia, ya, lihat apapun belanja-belanja harus habis. Kalau sudah habis baru berhenti. Ya, kalau sudah berhenti masih nyari ya apa caranya dapat pinjaman lagi. Sehingga kita seperti Rhoma Irama, gali lubang tutup lubang. Ya, makanya pinjam uang, bayar hutang, ya hidup tidak akan tenang. Nah, Robert T. Kiyosaki mengatakan bahwa orang kaya diukur dari jumlah aset yang mereka punya. Nah, namanya aset pasti membutuhkan waktu, membutuhkan kecerdasan. Punya aset, kalau tidak punya kecerdasan, habis juga. Itulah sebabnya ada pepatah mengatakan, ketika ayahnya itu miskin, dia bekerja keras, dia kaya, membangun sistem, anaknya yang menikmati. Karena di generasi ketiga tidak mengerti bagaimana perjuangan ayahnya, maka generasi ketiga adalah generasi yang menghabiskan semua aset yang kita punya. Ya, jadi Anda keturunan keberapa? Ya, kalau ada orang bilang saya ini keturunan orang tua saya itu kaya 7 turunan. Kalau Anda turunan ke-8 percuma juga karena sudah habis. Ya. Nah, jadi penting sekali kita memahami apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita itu bagaimana semakin berkembang. Bukankah ada banyak orang punya warisan berapapun habis juga karena tidak ngerti bagaimana caranya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, ada juga orang yang juga nggak mengerti bagaimana cara menciptakan aset. Ya, dia tahu bahwa orang lain kaya itu karena dia punya pikiran yang benar, lingkungan yang baik, dia mau bekerja lebih keras. Akhirnya hanya berhenti di khayalan aja. Dia kalah dengan dirinya sendiri. Dia punya prinsip hidup itu harus menyenangkan, bukan hasil yang menyenangkan. Orang sukses tidak tertarik dengan cara yang menyenangkan. Mereka fokus kepada hasil yang menyenangkan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu prinsip orang kaya. Prinsip orang biasa-biasa saja. Ya, mumpung hidup hari ini, hidup cuma sekali, ya kita lakukan semuanya. Karena besok tidak ada kesempatan untuk berbuat lagi. Nah, sekarang menurut Anda, mana yang lebih penting? Melindungi aset Anda atau menambah aset? Ya, silakan tulis di kolom chat. Mana yang lebih penting? Ya, melindungi aset atau menambah aset. Saya menjalankan bisnis network marketing. Kami diajak untuk mempunyai yang namanya
passive income dengan berpindah kuadran dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Bahwa karena kita sadar income tidak ada, maka kita harus cari income tambahan. Jadi kita dilatih untuk cari aset, ya. Karena kita punya prinsip begini, kita kerja untuk masa depan, ya. Kalau kita tidak bisa kerja, maka masa depan akan jadi tanda tanya. Kalau masa depannya itu bisa baik, ya, maka saya harus kerja bukan untuk income, tapi saya kerja untuk cari income saya belikan asetlah yang nanti akan membiayai hidup saya. Ya. Jadi karena manusia itu ada kemungkinan sakit, ya, maka ya saya harus punya aset. Tapi ternyata faktanya, berapa banyak orang punya aset ludes juga kalau dia tidak punya strategi melindungi aset.